Kalian pasti sudah tidak asing dengan makhluk ini. Ya, Dajjal. Dajjal merupakan sosok eksatologi Islam yang nantinya muncul di akhir zaman. Kehadirannya adalah tanda bahwa dunia sudah memasuki akhir zaman dan tinggal menunggu waktu terjadi kiamat besar. Keberadaan dan kemunculan makhluk bernama Dajjal ini diimani oleh umat Islam. Namun tidak ada yang tahu pasti di mana keberadaannya kini, serta kapan Dajjal akan keluar dari persembunyiannya. Kendati pun demikian, Nabi Muhammad SAW sudah menyebutkan tanda-tanda alam saat Dajjal akan muncul dan membuat kerusakan di bumi. Ini menjadi peringatan bagi kaum mukmin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar terhindar dari fitnahnya. Nah, kali ini kita akan membahas tanda-tanda alam saat Dajjal sudah mulai muncul. Sebelum lanjut nih, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe-nya ya. Terjadi kekeringan selama 3 tahun. Sebelum kemunculan Dajjal sob, peristiwa alam yang akan terjadi adalah kekeringan yang panjang. 3 tahun sebelum kemunculannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menahan air dari langitnya. Kondisi ini terjadi secara bertahap, di mana pada tahun pertama Allah menahan 1/3 dari air hujannya, pada tahun kedua langit akan menahan 2/3 dari air hujannya, dan tahun ketiga langit akan menahan air hujan semuanya. Tidak terbayangkan kondisi pada saat itu, mengingat air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Tahap-tahap yang terjadi ini memperlihatkan bagaimana skema perubahan iklim yang terjadi di bumi. Namun sob, jika manusia biasa menyebutnya perubahan iklim, maka sebenarnya itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menahan rezeki berupa air. Terjadi kelaparan panjang. Bisa dipastikan apa yang terjadi setelah kekeringan? Pastinya manusia akan mengalami kelaparan hebat. Pasalnya sob, tanpa air, tumbuhan dan ternak tidak dapat bertahan hidup. Apalagi sudah dijelaskan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk menahan tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh di atasnya. Sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Ad-Dajjal di tahun pertama, langit menahan 1/3 air hujannya. Bumi menahan 1/3 hasil tumbuhannya, dan di tahun kedua, langit menahan 2/3 air hujan, dan bumi juga menahan 2/3 hasil tanamannya. Dan di tahun ketiga, langit menahan seluruh yang ada padanya, dan begitu pula bumi, sehingga binasalah setiap yang memiliki gigi pemamah dan kuku. Kisah Dajjal Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Pustaka Imam Asy-Syafi'i halaman 92. Makna dari binasalah setiap yang memiliki gigi pemamah dan berkuku adalah hewan yang dapat memberi protein bagi manusia. Hewan-hewan seperti kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta akan binasa karena mereka juga tidak memiliki makanan untuk bertahan hidup. Nah, bagaimana dengan makanan kaum mukmin? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan perut mereka dengan makanan layaknya makanan penghuni langit atau malaikat. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, akan tetapi mereka membaca tasbih dan mensucikan Allah, dan itulah makanan dan minuman kaum beriman saat itu, tasbih dan takdis. Hadis riwayat Abdul Razak, At-Tayalisi, Ahmad Ibnu Asakir. Menyusutnya Danau Tiberias. Salah satu fenomena alam yang menandai kemunculan Dajjal adalah menyusutnya Danau Tiberias. Secara geografis, wilayahnya terletak di Palestina dan Suriah, namun saat ini sudah dikuasai oleh Israel. Sungai yang disebut juga dengan Sungai Galilei ini kini digunakan oleh penduduk Israel untuk pertanian, perkebunan, air minum, dan sanitasi. Ironisnya, sungai ini debitnya sekarang kian menyusut.
Hal ini disebabkan karena rendahnya curah hujan di wilayah tersebut, serta populasi warga Israel yang justru mengalami peningkatan. Hal ini tentu bukan menjadi bencana bagi warga Israel saja, namun juga umat Islam. Pasalnya dengan keringnya Danau Tiberias menjadi tanda bahwa sosok yang tidak diinginkan akan segera muncul. Ya, Dajjal laknatullah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Fatimah binti Qais bahwa beliau radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang yang bernama Tamim ad-Dari mendatangi Nabi menceritakan tentang pertemuannya dengan Dajjal. Tamim berlayar selama 30 hari dan terdampar di sebuah pulau di arah timur matahari. Di pulau tersebut Tamim bertemu dengan sosok yang bernama Dajjal dan mempertanyakan perihal Danau Tiberias. "Beritakan kepadaku tentang Danau Tiberias." Kami pun berkata, "Tentang apanya yang ingin engkau ketahui?" Dia berkata, "Apakah di sana ada airnya?" Kami menjawab, "Danau itu banyak airnya." Dia berkata, "Ketahuilah, airnya tak lama lagi akan habis." Hadis riwayat Imam Muslim.